Baik, kali ini kita akan membahas basic concept of consumer behavior. Studi perilaku konsumen berusaha menjelaskan pengetahuan konsumen tentang pemilihan, pembelian, penggunaan, dan disposisi produk, jasa, maupun pengalaman. Nah, fundamental tradisional perhatian pemasar tentang pelanggan adalah mengapa konsumen mengembangkan preferensi untuk membeli suatu produk atau jasa, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya. Selanjutnya ada materi tentang pandangan tradisional, yaitu pandangan pragmatis tentang studi perilaku konsumen yang mungkin mencakup dan mengintegrasikan efek perilaku dan sikap intrinsik dan ekstrinsik dari berbagai perspektif. Perspektif itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada psikologi, yang berisi motivasi, persepsi, dan kepribadian. Lalu ada sosiologi, yang berisi pengaruh sosial, kelas sosial, dan kelompok referensi. Lalu ada antropologi sosial, yang berisi makna budaya, ritual konsumsi, dan identitas sosial. Lalu ada pemasaran, yang berisi segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Terakhir ada ekonomi, yang berisi teori pilihan konsumen, elastisitas harga, dan teori utilitas. Lalu ada pengertian perilaku konsumen. Yang pertama dari Mangkunegara yang mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang, atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Yang kedua ada Winardi dalam Suwarman tahun 2003. Definisi perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli, dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Dari dua tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu atau konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa yang diinginkan. According to Angel, Blackwell and Mansard 2019, also Loudon and Bita 2018, consumer behavior is a study of individuals, groups, and organizations and the process they use to select, secure, use, and dispose of products, services, experiences, and ideas to satisfy their needs and desires. Yaitu perilaku konsumen adalah bidang yang mempelajari bagaimana orang memutuskan apa yang akan dibeli, digunakan, dan dibuang. Ini termasuk individu, kelompok, dan bahkan bisnis. Mereka membuat pilihan berdasarkan kebutuhan dan keinginan mereka, dan studi ini meneliti seluruh proses dari menemukan sesuatu hingga akhirnya membuangnya. Menurut Kotler and Keller pada tahun 2016, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama faktor budaya, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan yang dianut masyarakat serta sub-sub budayanya. Lalu yang kedua ada faktor sosial, yang meliputi kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Dan yang terakhir ada faktor pribadi, yang meliputi usia, pekerjaan, kepribadian diri, serta gaya hidup. Perilaku konsumen terbagi menjadi 2, yaitu rasional dan irasional. Konsumen rasional membeli produk itu berdasarkan kebutuhan, manfaat, kualitas, dan harga yang sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu, sedangkan konsumen irasional itu mudah terpengaruh iklan, merek, dan gengsi. Nah, studi perilaku konsumen tradisional terlibat dalam penggalian paradigma epistemologis dan ontologis dari 3 bidang utama. Yang pertama yaitu karakteristik konsumen, lalu stimulus produk dan pemasaran, dan lingkungan eksternal. Tapi, di abad ke-21 ini tren perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi, seperti keyakinan sikap, eksposur, perhatian, persepsi, dan motivasi terhadap teknologi informasi menjadi area keempat yang perlu dipertimbangkan untuk memahami perilaku konsumen. Keempat, jenis pengaruh yang disebutkan sebelumnya saling terkait dan harus dikaji bersama untuk memahami perilaku konsumen di abad ke-21. Nah, penambahan paradigma teknologi informasi sebagai faktor keempat penting untuk menarik perhatian pemasar dan akademisi di era modern. Hal ini didasari oleh beberapa asumsi bahwa penerapan teknologi informasi dalam distribusi produk, jasa, dan saluran penjualan, serta interaksi dan hubungan konsumen telah mengubah dan membentuk kembali perilaku konsumen secara drastis. Selanjutnya ada pengaruh lain perilaku konsumen. Yang pertama ada keyakinan dan sikap internal konsumen yang timbul dari sudut pandang psikologis, sosiologis, dan antropologis. Yang kedua ada pengaruh eksternal terhadap konsumen yang diberikan oleh pemasar dan dijelaskan oleh perspektif pemasaran dan ekonomi. Yang ketiga ada pengaturan lingkungan eksternal pasar dan parameter terkait, seperti masalah etika, masalah lingkungan berkelanjutan, masalah globalisasi, dan lain-lain. Yang terakhir ada perubahan konsumen dalam persepsi, paparan, perhatian, keyakinan, sikap, dan perilaku karena efek integratif dan kepercayaan terhadap TIK, khususnya seluler teknologi. Perilaku konsumen di era teknologi dibentuk kembali oleh 4 area utama. Yang pertama, keyakinan dan sikap internal konsumen. Yang kedua, pengaruh eksternal dari perspektif pemasaran dan ekonomi dari pemasar. Lalu yang ketiga, ada pengaturan lingkungan eksternal seperti etika, kelestarian lingkungan, globalisasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu dampak teknologi informasi komunikasi seperti persepsi, paparan, perhatian, keyakinan, sikap, dan perilaku konsumen terutama terkait teknologi seluler.
Pengambilan keputusan dalam perilaku konsumen. Di sini ada input yang berisi pemasaran campuran, ada produk, promosi, harga, dan distribusi. Lalu ada pengaruh sosial budaya yang berisi grup referensi, keluarga, kelas sosial, budaya, dan subkultur. Di sini ada dua sumber komunikasi. Yang pertama berisi periklanan, agent buzz, dan pesan yang disesuaikan. Untuk yang kedua bisa WOM, ada dari mulut ke mulut, saran dan rekomendasi. Lalu media sosialnya ada yang dimiliki atau dibayar dan yang dihasilkan sendiri. Yang berlanjut ke pembelajaran yang berisi pengetahuan dan pengalaman. Lalu ada pengaruh psikologis yang berisi kebutuhan dan motivasi. Lalu ada ciri-ciri kepribadian, persepsi, dan sikap. Lanjut ke bagian proses. Di sini ada butuh pengakuan. Lalu jenis keputusan, ada pencarian informasi pra pembelian. Lalu ada alternatif evaluasi pembelian. Lanjut ke output. Di sini terdapat pembelian, lalu ada evaluasi pasca pembelian yang bisa berarti pembelian kembali atau tidak ada pembelian kembali. Dari pembelian kembali berlanjut ke percaya dan loyalitas. Dari percaya dan loyalitas bisa masuk lagi ke bagian yang tadi proses, ke bagian pembelajaran yaitu pengalaman. Di sini ada bagian proses psikologi. Nah, bagian ini tuh menunjukkan model rangsangan serta tanggapan yang menjelaskan bagaimana rangsangan pemasaran dan lingkungan seperti iklan, produk, dan pesaing yang mempengaruhi proses psikologis konsumen seperti persepsi, motivasi, dan pembelajaran yang kemudian menghasilkan respon konsumen seperti pembelian, loyalitas, dan ulasan. Nah, model ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor eksternal atau rangsangan dan faktor internal yaitu proses psikologis. Pemasar dapat menggunakan model ini untuk memahami dan mempengaruhi perilaku konsumen dengan merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.